Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Esti Rahmawati, NPM 1962201058 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yuk, mari simak materinya. Di materi Otoritas Jasa Keuangan ini, kita akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama yaitu sejarah pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua itu penerbitan sekuritas, proses pendaftaran. Yang ketiga yaitu persyaratan laporan berkala. Yang keempat, penerapan ketentuan Sarbanes-Oxley Act tahun 2022 di pasar modal Indonesia. Yang kelima yaitu persyaratan pengungkapan. Sejarahnya OJK. OJK adalah lembaga yang sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya OJK adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sesuai pasal 4 dalam undang-undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Nilai strategik OJK dibagi 5, yaitu yang pertama integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua itu profesionalisme. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Yang ketiga itu sinergik. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat yaitu inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima yaitu visioner. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Penyataan pendaftaran. Proses penawaran umum sekuritas diawali dengan penyusunan penyataan pendaftaran. Penyataan pendaftaran bagi perusahaan level kecil dan level menengah berbeda. Perusahaan kecil dan menengah didata dari total aset yang tidak lebih dari 100 juta. Tinjauan OJK dan penawaran umum. OJK berupaya untuk memberikan pengungkapan penuh dan wajar kepada investor potensial atas semua informasi yang diperlukan untuk penilaian resiko sekuritas dan return ekspektasi. OJK tidak menjamin nilai saham atau keamanan obligasi. Kewajiban hukum akuntansi dalam pendaftaran. Akuntansi memainkan peran penting dalam penyusunan penyataan pendaftaran. Akuntan perusahaan menyiapkan pengungkapan keuangan awal perusahaan yang kemudian akan diaudit oleh akuntan independen perusahaan. Hukum pasar modal tahun 1995 membuat kewajiban hukum yang sangat luas bagi semua peserta dalam proses pendaftaran dan paparan hukum. Ini sangat penting bagi akuntan karena pengungkapan keuangan merupakan bagian penting persyaratan pendaftaran. Persyaratan laporan berkala.
Peraturan yang dikeluarkan Bapembam LK nomor 10 K-6 emiten atau perusahaan publik untuk menyerahkan laporan tahunan secara teratur kepada OJK pada akhir bulan keempat setelah akhir tahun fiskal. Perusahaan kewajiban menyampaikan laporan tahunan berlaku untuk semua emiten atau perusahaan publik, termasuk perusahaan kecil maupun menengah. Laporan tahunan perusahaan harus terdiri atas yang pertama, intisar keuangan, yang kedua, laporan dewan komisaris, yang ketiga, laporan direksi, yang keempat, tanda tangan direksi dan dewan komisaris, yang kelima, analisis dan diskusi manajemen, yang keenam, tata kelola perusahaan, yang ketujuh, penyataan pertanggungjawaban pihak direksi atas laporan keuangan, yang kedelapan, laporan keuangan yang telah diaudit. Yang kesembilan, profil perusahaan. Penerapan ketentuan Sarbanes Oxley Act tahun 2002 di pasar modal Indonesia. Penerbitan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 pada bulan Juli 2002 telah membawa pengaruh yang signifikan bagi profesi akuntansi di seluruh dunia. Dewan Pengawasan Perusahaan Akuntansi Publik atau Public Company Accounting Oversight Board OJK sebagai regulator pasar modal memerlukan pendaftaran akuntan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal. Selain itu, OJK memiliki kewenangan untuk menyetujui, menangguhkan, dan mencabutkan pendaftaran akuntan. Auditor independen. Untuk meningkatkan independen auditor, OJK mengadopsi aturan Bapembam LK nomor 8.A.2 tentang independensi akuntansi yang memberikan jasa audit di pasar modal. Aturan ini mencoba untuk meningkatkan kemandirian akuntan publik dengan memperkenalkan beberapa ketentuan. Peningkatan pengungkapan keuangan. Peraturan Bapemba LK nomor 9/E.1 tahun 2009 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu menjelaskan adanya benturan kepentingan sebagaimana perbedaan kepentingan ekonomi antara perusahaan dan direktur, komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan. Peraturan Bapembam LK nomor 8G.11 mengharuskan CFO dan CEO masing-masing perusahaan untuk memberikan pernyataan yang ditandatangani perihal laporan keuangan yang akan disampaikan kepada OJK. Kedua pihak tersebut diperlukan untuk menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan informasi yang ada benar dalam semua hal material yang dilaporkan, kegiatan operasional, dan kondisi dari perusahaan. Persyaratan pengungkapan. OJK mengingatkan pendaftaran terhadap komitmen untuk mengungkapkan secara penuh dan wajah dari informasi keuangan yang dibutuhkan oleh investor. OJK telah mensyaratkan kepada manajemen terkait kebutuhan akan analisis dan kinerja perusahaan. Analisis dan diskusi manajemen. Analisis dan diskusi manajemen dari kondisi keuangan perusahaan dan hasil kinerja operasi adalah bagian dari informasi dasar yang diperlukan dalam semua pengajuan yang diberikan kepada OJK. Pengungkapan pro forma. Pengungkapan pro forma dasarnya menjelaskan atas penyajian keuangan yang diambil dari laporan keuangan. Pernyataan pro forma digunakan untuk menunjukkan dampak dari transaksi besar yang terjadi setelah akhir periode fiskal atau telah menjadi selama setahun, tetapi tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan perusahaan OJK. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.